kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muharsyam Dwi Anantama, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, dan selanjutnya teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis skripsi kami yang berjudul Peningkatan aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia dengan model pembelajaran kooperatif tipe kooperatif integrated reading and composition pada siswa kelas 5C SD Negeri 6 Metro Barat. Nah, sebelum masuk materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh dari sebelah kanan? Perkenalkan, nama saya Imas Wulandari dengan anggaran NPM 31. Saya kuliah dengan anggaran NPM 122. Saya Sinti Hidayah dengan akhiran NPM 40. Saya Dita Paramita dengan anggaran NPM 28. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita masuk pada presentasinya. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Dita Paramita mengenai latar belakang. Kepada Dita, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari skripsi yang kami ambil. Jadi pendidikan itu memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk karakter dan potensi peserta didik. Nah, pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran difokuskan pada pengembangan kemampuan dasar seperti membaca dan menulis, terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun pada kenyataannya di SD Negeri 6 Metro Barat pada kelas 5C menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu belum optimal. Dari hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa 42% siswa belum mencapai nilai KKM. Berbeda jauh dari kelas 5A dan 5B yang sudah memiliki tingkat ketuntasan yang lebih tinggi. Nah, beberapa penyebab utamanya yaitu ada model pembelajaran kurang melibatkan siswa secara aktif. Kemudian siswa cenderung pasif karena siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja, tidak ada kerjasama atau berdiskusi. Kemudian guru masih menjadi pusat pembelajaran, bukan sebagai fasilitator. Nah, melihat kenyataan ini, maka diperlukan model pembelajaran yang mendorong aktivitas siswa secara nyata, membangun kerjasama antar siswa, dan yang terpenting meningkatkan hasil dari pembelajaran. Nah, salah satu model pembelajaran yang paling cocok atau paling relevan yaitu model CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition. Nah, di model ini itu menekankan pembelajaran berbasis kelompok heterogen, yang dimana itu siswa yang pandai atau siswa yang lemah itu nantinya bakal dicampur. Kemudian aktivitas membaca dan menulis secara terpadu, dan ada tanggung jawab individual dan kelompok. Kemudian ada saling merevisi dan berdiskusi. Nah, dengan model pembelajaran CIRC ini diharapkan siswa bisa lebih aktif, tidak hanya secara kognitif tapi juga pada aspek afektif dan psikomotor, dan juga lebih terlibat dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya dalam proses penerimaan materi. Kemudian para siswa juga lebih termotivasi karena keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi pada setiap anggota. Kemudian ada identifikasi masalah. Nah, dari latar belakang yang tadi sudah dijelaskan dapat diidentifikasi 5 masalah utama. Yang pertama itu siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada minim kerjasama antar siswa. Guru masih menjadi pusat belajar, model pembelajaran yang digunakan belum optimal, dan hasil belajar siswa rendah. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, untuk menjawab masalah yang sudah dijelaskan di atas tadi, penelitian ini merumuskan 2 fokus utama. Yang pertama itu ada bagaimana penerapan model CIRC ini dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan model CIRC itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kedua rumusan ini menekankan pada
perubahan dalam proses dan hasil pembelajaran yang diharapkan dapat melalui penerapan CIRC. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran modern yang mendorong siswa untuk aktif, mandiri, dan kolaboratif. Nah, berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama ada meningkatkan aktivitas belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5C dalam model CIRC. Kemudian ada meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5C dengan model CIRC. Kemudian yang terakhir ada manfaat penelitian. Penelitian ini tentunya memiliki beberapa manfaat bagi beberapa pihak. Yang pertama itu ada bagi siswa. Nah, di sini siswa akan mendapatkan peningkatan keberanian dan rasa percaya diri dalam mengemukakan pendapat, kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui diskusi kelompok, dan menjadikan belajar itu lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Kemudian bagi guru, hal ini dapat memberi alternatif model pembelajaran yang inovatif dan efektif, meningkatkan refleksi dan evaluasi diri dalam strategi mengajar. Yang ketiga ada bagi sekolah. Di sini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian bisa menjadi contoh model praktik base atau best practice yang dapat diadopsi oleh kelas lain. Yang keempat ada bagi peneliti atau mahasiswa PGSD yang telah menganalisis skripsi ini. Di sini dia mendapatkan manfaat sebagai sarana pengembangan diri dan profesionalisme dalam menjadi guru, kemudian bisa menambah pengalaman riset tindakan kelas PTK sebagai bekal di masa depan. Sekian penjelasan pendahuluan dari skripsi yang kami ambil. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rita atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada kajian pustaka. Di mana kajian pustaka itu yaitu teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Jadi di kajian pustaka ini ada model pembelajaran kooperatif. Menurut beberapa ahli, yaitu salah satunya Joy dan Bill dalam Usman, mengatakan model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing proses belajar. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran kooperatif tipe CIRC. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe CIRC ini menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Stephen dan kawan-kawan, mengatakan pengembangan awal model CIRC. Selanjutnya ada bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini peneliti yang membahas skripsi ini menggunakan mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kinerja guru, di mana guru itu bisa dipotong nggak? Bisa kan, bisa? Gila ini apa sih? Nah, kalau begitu kayak tidak ada doang pada. Iya, tapi nggak masuk soalnya nggak. Tadi itu kinerja guru. Guru berperan penting dalam merancang pembelajaran, menerapkan metode yang tepat seperti CIRC, dan membangun interaksi positif. Kemudian itu ada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan contohnya itu dari penelitian Cahdiani tahun 2013 mengenai biologi SMP, metode CIRC, dan hasil belajar meningkat. Selanjutnya ada Miftahul Jannah 2013, apresiasi prosa, aktivitas, dan hasil meningkat. Selanjutnya ada
lebih 75% siswa tuntas. Selanjutnya ada hipotesis tindakan. Jika model pembelajaran kooperatif tipe CIRC diterapkan, maka aktivitas dan hasil belajar siswa bahasa Indonesia kelas 5C akan meningkat. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan. To the next. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aprilia. Kepada April, waktu dan silakan. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah metodologi tim penelitian tindakan kelas atau PTK yang atau bisa disebut juga Classroom Action Research. Wardani 2007 mengemukakan penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Menurut Sanjaya, penelitian tindakan adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dan upaya yang memecahkannya dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari tindakan tersebut. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan bentuk siklus, di mana setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang kedua ada setting penelitian. Setting penelitian itu di tempat penelitiannya dilakukan di SD Negeri 6 Metro Barat, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Ganjar Agung, Metro Barat, Kota Metro. Terus waktu penelitiannya pada semester genap tahun pelajaran 2016-2017 selama dari bulan Desember 2016 sampai November 2017. Dan subjek penelitiannya itu di kelas subjek penelitian ini adalah seorang guru dan siswa kelas 5C SD Negeri 6 Metro Barat dengan jumlah siswa keseluruhannya itu 26 siswa yang terdiri dari 9 orang siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Yang ketiga itu ada definisi operasional. Definisi operasional itu ada variabel penelitian. Pada dasarnya segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Ada dua macam variabel penelitian ini, ada variabel independen dan variabel dependen. Terus selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian itu ada teknik non-test sama teknik tes. Kalau teknik non-test itu digunakan peneliti mengumpulkan data kualitatif dengan cara observasi. Nah, observasinya dilakukan untuk mengetahui aktivitas belajar siswa dan kinerja guru dalam pembelajaran melalui penerapan model kooperatif tipe CIRC pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang kedua ada teknik tes. Teknik tes ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif bersifat angka melalui tes tertulis. Nah, tes ini itu untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif yang diperoleh oleh siswa setelah pembelajaran bahasa Indonesia. Terus yang kelima ada alat pengumpulan data. Nah, alat pengumpulan data ini adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian tindakan kelas. Itu ada menggunakan lembar observasi dan melalui tes. Terus observasinya itu ada lembar observasi kinerja guru, aktivitas siswa, terus ada hasil belajar kognitif siswa, hasil belajar afektif siswa, dan hasil belajar psikomotorik siswa. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik alat analisis data ini menggunakan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif ini digunakan untuk menganalisis data kinerja guru selama proses pembelajaran berlangsung, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor. Terus hasil belajar terus yang keenam ada yang ketujuh ada prosedur penelitian tindakan kelas atau PTK. Ada dua siklus. Siklus pertama itu ada di tahap perencanaan,
Nah, tahap perencanaan ini membuat perencanaan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terus selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini kegiatan yang ada dalam penelitian tindakan kelas pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan menerapkan pembelajaran kooperatif tipe CRC. Terus yang ketiga ada tahap pengamatan. Tahap pengamatan ini adalah kegiatan observasi yang dilakukan observer pada saat proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan terhadap aktivitas belajar siswa, hasil belajar afektif, dan hasil belajar psikomotor. Yang keempat itu ada tahap refleksi. Pada tahap ini peneliti bersama guru melakukan refleksi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, analisis ini sebagai acuan perbaikan kinerja guru yang digunakan untuk menemukan langkah-langkah lebih lanjut yang akan dilakukan. Terus ada siklus kedua juga ada sama tahapnya 4, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, observasi, dan yang terakhir tahap refleksi. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini seperti yang dijelaskan oleh Mulyasa 2014. Suatu pembelajaran yang dikatakan berhasil apabila setelah kurangnya itu 75% dari seluruh siswa di kelas dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan kategori baik. Keberhasilan dengan penerapan model kooperatif CRC ini dapat dilihat dari dalam indikatornya, yaitu adanya peningkatan aktivitas belajar bahasa Indonesia sehingga siswa yang aktif mencapai 75% dari jumlah siswa pada kelas 5C. Terus ada peningkatannya hasil belajar bahasa Indonesia sehingga hasil belajar siswa tuntas mencapai 75% dengan KKM yang telah ditentukan yaitu 65. Itu saja materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada April. Selanjutnya itu hasil pembahasan yang akan disampaikan oleh Irma Putri. Irma, silakan. Oke, di bagian bab 4 ini kita akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Oke, yang pertama itu ada profil sekolah. Itu berisi tentang penelitian ini itu dilakukan di SD mana. Nah, penelitian ini itu dilakukan di SD Negeri 6 Metro Barat, sekolah negeri yang cukup berkembang, memiliki fasilitas memadai dan lingkungan belajar yang kondusif bagi implementasi model pembelajaran inovatif seperti CIRC. Nah, yang kedua itu ada deskripsi dan referensi awal. Di bagian deskripsi dan referensi awal ini itu menyangkut seberapa aktif sih belajar siswa ini dan hasil belajarnya itu seperti apa, dan siswa pasif dan kurang terlibat itu banyak atau tidak. Nah, di sini itu aktivitas belajar siswa itu rendah. Dominan di sini itu guru masih tinggi, atau maksudnya itu guru yang lebih banyak menjelaskan. Nah, di bagian kedua itu hasil belajar rendah. Hasil belajar siswa ini tuh hanya sekitar 58% siswa yang mencapai nilai kurang lebih itu 65, dan siswa pasif dan kurang terlibat dalam diskusi atau menulis itu masih cukup banyak. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan dan hasil penelitian. Nah, pelaksanaan dan hasil penelitian ini itu dibagi menjadi 2 siklus. Siklus yang pertama itu ada bagian perencanaan. Nah, di bagian perencanaan itu ada yang pertama itu menyusun perangkat RPP, LKS, soal, dan tes. Nah, yang kedua itu menyiapkan observasi aktivitas siswa. Yang ketiga itu memberi pelatihan penerapan CIRC kepada guru. Terus yang kedua itu ada bagian pelaksanaan. Nah, di bagian ini itu pertemuan 1 dan 2 itu siswa dibagi kelompok, membaca bersama, berdiskusi, menulis, dan menghasilkan suatu ringkasan. Di bagian ketiga itu ada hasil observasi. Nah, dari perencanaan dan pelaksanaan tadi itu ada sebuah hasil observasi yang dimana di sini itu aktivitas belajar siswa itu rata-rata sudah aktif, yaitu mencapai 63,46, dan persentase ketuntasan klasifikasi itu mencapai 69%. Nah, untuk banyak siswa belum terlibat penuh dalam berdiskusi itu masih banyak, tetapi lebih minim daripada awal sebelum kita melaksanakan suatu metode CIRC tersebut. Nah, di bagian hasil belajar ini rata-rata total yang didapat itu adalah 62,93, dan persentase ketuntasan
klasiknya itu mencapai 42%. Itu termasuk dalam kategori sedang. Nah, untuk hasil kognitifnya itu mencapai 62,93% dan hasil afektif itu mencapai 60,58 atau 54% tuntas. Nah, di bagian psikomotor itu ada 60,34 atau sekitar 46% itu tuntas. Nah, di bagian refleksi nih. Di bagian refleksi itu masalah yang muncul itu adalah yang pertama, guru belum optimal dalam pendahuluan dan penerapan. Yang kedua itu diskusi didominasi oleh siswa pandai. Yang ketiga itu beberapa siswa pasif atau hanya mengamati. Yang keempat itu perlu peningkatan interaksi dan komunikasi. Nah, di bagian siklus kedua ini masih ada sebuah bagian perencanaan, tetapi di sini itu adalah perbaikan dari siklus yang pertama. Jika di siklus yang pertama tadi hasil kurang memuaskan, maka kita perbaiki di bagian siklus yang kedua. Di bagian siklus yang kedua ini, yang pertama itu meningkatkan keterlibatan guru dalam fasilitas diskusi. Nah, yang kedua, penekanan pada kerja kelompok dan presentasi. Nah, di bagian pelaksanaan itu lebih fokus pada kerja kelompok, aktivitas, dan menulis terstruktur. Yang kedua itu guru membimbing lebih intens dan memberi dorongan langsung. Untuk hasil observasi itu, aktivitas siswa itu naik dari yang awalnya tadi sekitar 63, itu naik ke 68,97 yang berarti itu sangat aktif. Nah, persentase ketuntasannya pun naik menjadi 92%. Untuk hasil belajar itu rata-rata total yang tadi itu hanya sekitar 64, sekarang naik ke 72,60, ini sudah termasuk ke dalam kategori tinggi. Nah, untuk persentase ketuntasan itu ada di angka 77% atau tuntas klasikal tercapai. Nah, untuk kognitifnya itu mencapai 78,46 atau 88% itu tuntas. Dan untuk bagian afektif itu 73,24 atau sekitar 88% itu juga tuntas. Dan untuk bagian psikomotor itu ada 66,11 atau 81% itu tuntas. Nah, di bagian refleksi ini itu tuh sudah terlihat bahwa siswa itu lebih percaya diri, antusias, menjawab dan bertanya. Nah, di diskusi kelompok juga lebih hidup dan guru ini berhasil mengelola kelas dan mendampingi diskusi. Untuk bagian pembahasan itu, yang pertama itu ada di bagian kinerja guru. Nah, di bagian kinerja guru di siklus pertama itu hanya mencapai 55,81 atau sudah termasuk cukup baik. Tetapi di siklus yang kedua itu meningkat menjadi 88,71 yang berarti itu sangat baik dalam hal peningkatan. Nah, untuk peningkatannya itu sendiri itu tuh ada di 32,9 poin. Dari 58,81 itu ke 88,71 itu terpaut 32,9 poin. Di sini tuh berarti kinerja guru itu untuk meningkatkan beriringan dengan keterlibatan aktivitas siswa. Nah, yang kedua itu untuk aktivitas belajar siswa itu meningkat dari 63,46 menjadi 68,97. Itu tuh berarti persentase ketuntasan dari 69% itu menjadi 92%. Jadi bisa disimpulkan bahwa model CRC ini mendorong interaksi kerjasama dan keberanian siswa untuk lebih aktif. Nah, di bagian hasil belajar siswa ini meningkat dari 62,93 menjadi 72,60. Persentase ketuntasannya ini tuh ada di angka sekitar 42% menjadi 77%, yang itu sudah sangat signifikan untuk peningkatan. Nah, kesimpulannya adalah sesuai teori Salvin dan Miftahul Janah tadi yang disampaikan di bagian tinjau pustaka tadi, model CRC ini efektif untuk membaca dan menulis terpadu. Kesimpulan sementaranya itu adalah indikator keberhasilan tercapainya itu di antara 75%, siswa itu tuntas dengan KKM 65, dan aktivitas dan hasil belajar meningkat signifikan pada siklus kedua, serta penelitian dihentikan karena target sudah terpenuhi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itulah tadi pemaparan hasil analisis skripsi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu ada sesi diskusi. Kepada kelompok lain, apakah ada yang menanggapi ataupun ingin bertanya? Saya
Baik, kepada Rada. Dan persilakan. Wis. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Pusparada Wijaya dengan AKM 2413043130. Izin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 9. Nah, di sini skripsi ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas atau PTK dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini cukup relevan karena mengangkat masalah klasik dalam pembelajaran SD, rendahnya aktivitas dan hasil belajar siswa, kemudian menggunakan model pembelajaran yang terstruktur dan terbukti secara teoretis untuk meningkatkan pemahaman membaca dan menulis. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kelompok 9. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Izin bertanya, apakah indikator aktivitas belajar siswa itu dijelaskan dengan jelas dan diukur secara objektif? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menanggapi dan bertanya. Selanjutnya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Melisa yang akan dijawab oleh Irma Putri. Kepada Irma, dipersilakan. Oke, sebelumnya saya izin untuk mengulang pertanyaan dari Melisa, yaitu apakah indikator aktivitas belajar siswa itu dijelaskan dengan jelas dan diukur secara objektif? Nah, menurut saya itu indikator aktivitas belajar siswa dalam skripsi ini sudah lumayan jelas ya, dan dijelaskan dengan cukup jelas dan diukur secara objektif. Nah, penelitian ini tuh membagi aktivitas siswa ke dalam 3 aspek utama, yaitu kegiatan lisan seperti mengajukan pertanyaan, memberikan saran, menyampaikan pendapat, bertanggung jawab, dan berdiskusi. Nah, yang kedua itu kegiatan mental. Nah, kegiatan mental itu tuh seperti mengingatkan materi, menghubungkan materi, dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, menganalisis dan membuat keputusan. Yang ketiga itu ada kegiatan emosional. Ini tuh maksudnya tuh seperti semangat belajar atau memberikan semangat, memberikan dorongan. Nah, yang kedua itu menghormati pendapat orang lain, ketenangan mengerjakan tugas, dan ketepatan waktu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf. Nah, baik, terima kasih kepada Irma Putri atas jawabannya. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan model pembelajaran kooperatif tipe kooperatif integrated reading and composition atau CIRC untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 5C di SD Negeri 6 Metro Barat. Selanjutnya saran. Selanjutnya yaitu ada saran. Berdasarkan hasil penelitian memberikan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama itu untuk siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran, berani bertanya dan mengajukan pendapat. Mereka juga diharapkan untuk lebih percaya diri dalam menjawab pertanyaan dan berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Selanjutnya untuk guru sebaiknya terus menggunakan variasi model pembelajaran yang berbeda, tidak hanya terbatas pada model CISC, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Selanjutnya untuk sekolah diharapkan dapat menyediakan fasilitas dan sarana pendukung yang memadai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, termasuk pelatihan bagi guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif. Untuk penelitian berikutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe CISC. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model pembelajaran lain yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa di berbagai mata pelajaran. Baik, itulah tadi kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.